Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Bertemu lagi dengan Ustazah Nikmah. Hari ini kita akan kembali belajar bersama. Silahkan disimak dengan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ustazah Nikmah dalam materi keislaman, doa dan tahfidz. Pada pertemuan yang lalu, Ustazah sudah mencontohkan bacaan Surah Al-Humazah ayat 1 sampai dengan ayat 4. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan mencontohkan bacaan Surah Al-Humazah ayat 5 sampai dengan ayat 9. Sebelum Ustazah contohkan, mari bersama-sama murojaah kembali Surah Al-Humazah ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kita mulai dengan ta'awudz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layumbadanna fil hutamah. Alhamdulillah, sudah kita murojaah Surah Al-Humazah ayat 1 sampai dengan ayat 4. Sekarang Ustazah contohkan bacaan Surah Al-Humazah ayat 5 sampai dengan ayat 9. Dengarkan baik-baik ya. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadim mumaddadah. Fi 'amadim mumaddadah. Ustazah ulang sekali lagi. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadim mumaddadah.
Alhamdulillah, sudah Ustazah contohkan bacaan surah Al-Humazah ayat 5 sampai dengan ayat 9. Tugas anak-anak di rumah adalah menghafalkan surah Al-Humazah ayat 5 sampai dengan ayat 9. Terima kasih dan selamat belajar. Baik, anak-anak yang Ustazah sayangi, materi keislaman berikutnya adalah doa. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang doa sebelum makan. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang doa sesudah makan. Sebelum Ustazah contohkan doa sesudah makan, mari kita bersama-sama mengulang kembali doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, berkahilah rizki yang telah Engkau berikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Alhamdulillah, sudah kita ulang kembali doa sebelum makan. Sekarang, Ustazah akan mencontohkan doa sesudah makan. Sebelum Ustazah contohkan doa sesudah makan, Ustazah mau menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ghulamu, Sammillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika." Yang artinya, wahai anakku, sebutlah nama Allah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang berada di dekatmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 172, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah." Baik anak-anakku yang Ustazah sayangi, adapun adab makan dan minum sesuai sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama adalah minum sambil duduk. Nah, anak-anak, jika kita mau makan, mau minum, maka sebaiknya kita sambil duduk. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La yashrabanna ahadukum qa'iman." Janganlah kamu minum sambil berdiri. Hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anak, sudah jelas ya hadisnya. Janganlah kamu minum sambil berdiri. Nah, di sini ada gambar seorang anak sedang makan. Nah,
Ini seorang anak sedang makan sambil duduk. Ya, duduk dan tidak bersandar ya. Nah, di sebelahnya ada seorang anak sedang makan sambil tengkurap. Sambil tengkurap. Nah, kira-kira boleh tidak ya? Jadi anak-anak dilarang makan sambil bersandar dan tengkurap. Nah, yang kedua, adab makan dan minum sesuai dengan sunnah Rasulullah adalah yang kedua, mengucapkan basmalah. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia mengucapkan bismillah, menyebut nama Allah Ta'ala. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah di awal, hendaknya ia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, yang ketiga, makan dan minum dengan tangan kanan. Jadi anak-anak, ketika kita mau makan dan minum menggunakan dengan tangan kanan ya. Dari Umar bin Abi Salamah, ia berkata, waktu aku masih kecil dan berada di bawah asuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanganku berseliweran di nampan saat makan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai gulam, sebutlah nama Allah, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah makanan yang ada di hadapanmu. Maka seperti itulah gaya makanku setelah itu. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, tidak meniup makanan atau minuman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dijelaskan tentang larangan meniup untuk mendinginkan makanan atau minuman yang masih panas. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang penghembusan nafas dan peniupan makanan atau minuman pada bejana. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, yang kelima, minum dengan 3 tegukan. Dalam sebuah kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian minum seperti minumnya hewan, tetapi minumlah kalian dengan 2 atau 3 kali. Dan jika kalian minum, sebutlah nama Allah, membaca basmalah. Kemudian, pujilah Dia, membaca hamdalah ketika kalian mengangkatkan atau selesai minum. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keenam adalah menuangkan air ke gelas secukupnya. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah melarang minum langsung dari mulut qibrah atau wadah air yang terbuat dari kulit, atau wadah air minum yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di sini anak-anak, jadi kalau kita mau minum, maka tuangkan air ke dalam gelas secukupnya. Nah, yang ketujuh, mengucapkan hamdalah. Sebagaimana yang sudah dipraktikkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau selesai dari makan atau minum, beliau membaca, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nah, puji syukur kepada Allah yang telah memberi makan dan memberi minum kepada kami, serta menjadikan kami termasuk orang-orang Islam. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, alhamdulillah sudah Ustazah sebutkan beberapa
adab makan dan minum sesuai sunnah Rasulullah. Nah, tiba saatnya Ustazah akan mencontohkan doa sesudah makan. Ustazah ulang, doa sesudah makan. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami dan menjadikan kami orang-orang muslim. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami dan menjadikan kami orang-orang muslim. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum kepada kami dan menjadikan kami orang-orang muslim. Alhamdulillah, sudah Ustazah contohkan doa sesudah makan. Nah, untuk tugas anak-anak di rumah adalah menghafalkan doa sesudah makan. Terima kasih, selamat belajar. Pembelajaran telah selesai. Semoga anak-anak dapat memahami apa yang Ustazah sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.